Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan general reading untuk zodiak ya, energi general, karir, keuangan, percintaan untuk zodiak Scorpio periode Mei 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, untuk energi generalnya Scorpio di bulan Mei. Nah, di sini aku dapat kartu tas ya. Kamu yakin dan percaya apa yang terjadi sepanjang di bulan Mei adalah sebuah bagian dari divine order, bagian dari takdir ilahi gitu ya, yang mau nggak mau kamu tetap akan terima, kamu ikhlas gitu ya, dan kamu nggak denial atau menyalahkan siapapun ya. Jadi segala hal itu kamu yakini memang sudah takdirnya, dan kamu juga punya keyakinan bahwa akan ada hal-hal baik gitu loh yang akan selalu datang. Oke, anger. Waduh, kenapa nih Scorpio ya? Ada hal-hal yang membuat kamu marah-marah ya. Mungkin ada seseorang yang bikin kamu emosi, atau ada hal-hal yang ternyata nggak sesuai harapan ya. Walaupun ya kamu akhirnya tetap bisa menerima, kamu tetap bisa acceptance gitu loh. Tapi kayaknya mesti marah-marah dulu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Disruption. Ternyata yang membuat kamu marah adalah ada aja gitu ya. Hal-hal yang bikin ruwet gitu ya. Hal-hal yang ruwet, nggak sesuai dengan rencana, nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Nggak sesuai dengan apa yang telah kamu tata gitu loh ya. Ada ya sedikit kekacauan gitu ya yang membuat Scorpio kamu jadi marah-marah gitu ya. Oke, cleanse ya. Dari sebuah peristiwa yang membuat kamu marah ya, karena ada aja sesuatu hal yang mengacau ya, atau mengacaukan rencana kamu. Di sini dari energi cleanse ini kamu berusaha untuk bersihkan yang toksik ya. Jadi misal nih dalam pekerjaan ya, ternyata ada rekan kerja atau anak buah kamu gitu ya, yang di situ menjadi sumber masalah ya, kamu akan cut off gitu loh, atau setidaknya tidak terlibat lagi dalam tim kamu atau project kamu ya. Atau misalkan dalam pertemanan nih ya, yang awalnya kamu ngerasa nyaman-nyaman aja, tapi kemudian ada seseorang yang ternyata dalam satu circle itu, atau at least dalam urusan pribadi kamu ya, dia membuat suatu masalah gitu ya, atau ini si troublemaker ya, kamu akan jauhin gitu loh, kamu akan coba hindari ya. Sekalipun itu dalam keluarga ya, mungkin ada saudara kamu yang menurut kamu nih, wah nih pengacau nih ya, suka ngerusak acara nih kayak gitu. Kamu akan coba untuk bersihkan itu ya dengan cara kamu menghindar atau menjauh atau membatasi diri ya. Oke, kita lihat lagi. Yap, wow, endingnya bagus ya, sweetness ya. Ini sih bisa dalam hal apa aja, tapi kayaknya terutama dalam percintaan ya. Ada hal-hal yang manis ya, so sweet, so nice gitu, yang bakal kamu alami di bulan Mei ya. Atau ya mungkin seseorang melakukan effort gitu yang menurutmu kok sweet banget gitu, atau yang sempat kamu marahan gitu ya, berantem marah-marah, tapi dia meminta maaf ya, yang menurut kamu tuh ya sweet banget ya, yang setelah kayak emosi kamu berasa diaduk-aduk gitu ya, jadi
meleleh kayak gitu, atau bisa ini dalam hal lain ya, seperti pekerjaan ya, ada pencapaian, terus kemudian keuangan juga ya, ada rezeki, terus ada hubungan yang membaik dengan seseorang gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk karirnya ya. Karir Scorpio di bulan Mei. Untuk karir Scorpio di bulan Mei ya, stability. Posisi kamu stabil ya, atau target-target kamu, pencapaian, rencana-rencana kamu ya stabil-stabil aja, berjalan dengan lancar. Walaupun di generalnya ini kan sempat ada yang mengacau, ada yang bikin kamu marah-marah, tapi kan happy ending ya. Jadi kalaupun ada insiden gitu ya, itu nggak menggoyahkan posisi kamu. Ya. Ace of Spades, realization. Beberapa ada yang mulai mencoba bidang baru ya, bisnis baru, hal-hal baru, atau kamu join dengan kantor baru gitu ya, atau perusahaan baru gitu, atau kamu punya side job gitu ya, yang menurut kamu ini suatu bidang baru dan ya layak untuk dicoba gitu loh. Dan juga di bulan Mei akan banyak pertemuan dengan orang-orang baru ya, terkait dengan pekerjaan kamu. Jadi kalau misalkan kamu berhubungan dengan klien atau customer nih, kamu bakalan dapat klien baru gitu loh ya, banyak klien-klien baru. Oke, Princess of Club ya. Nah, ini yang di energi generalmu anger sama disruption. Sepertinya ada rekan kerja ya, ini bisa rekan kerja junior kamu atau anak buah kamu ya, karena usianya masih muda banget, energinya feminim ya, yang mana ini di pekerjaan ya sempat bikin kamu tuh jadi marah gitu ya, karena energinya toksik ya. Atau bisa ini klien atau customer. Nah, biasanya kalau klien atau customer tuh kan ini ya, hal-hal yang suka bikin kesel itu kan, komplain yang nggak masuk akal, di luar nurul gitu ya, atau ada request-request yang sebenarnya itu nggak bisa tapi dianya maksa-maksa, atau mungkin dia apa ya, ibaratnya itu kayak nyebar-nyebarin itu yang merusak nama baik gitulah ya, biasanya kalau klien ke customer kan gitu. Nah ini kalau rekan kerja atau tim kamu cenderung memang toxic sih ya. Kayaknya kalau aku lihat dari energi clean sama realization ya, kalau kamu menghadapi yang seperti ini bakalan kamu cut off sih, atau kamu jauhin ya. Oke, Eight of Spades ya, temptation. Ada positif, ada negatif ya. Negatifnya bisa aja terjadi affair gitu ya di tempat kerja atau di lingkungan pekerjaan, atau yang ada hubungannya dengan pekerjaan ya. Mungkin ada seseorang yang berusaha untuk mendekat gitu ya, tapi hanya untuk affair aja. Atau bisa juga ini godaan yang secara negatif ya, seseorang untuk mengajak kamu gitu ya untuk melakukan hal-hal yang manipulatif gitu ya, melakukan kecurangan. Atau ini godaan positif ya, dimana kamu mendapatkan tawaran yang menggiurkan gitu ya, yang lebih menggiurkan gitu ya, untuk mencoba bekerja di tempat lain, atau untuk mencoba bisnis atau usaha lain gitu ya. Jadi sesuaikan dengan situasi kamu nanti, dan ambil ini sebagai antisipasi. Oke, wow ini happy ending ya, Nine of Heart ya, granted. Dimana serumit apapun gitu ya, hambatan atau challenge di pekerjaan, ternyata happy ending ya, dimana
keberuntungan ada di pihak kamu. Jadi seperti ada garansi bahwa hal yang rumit-rumit itu bisa selesai. Bahkan kamu bisa mencapai target-target kamu. Makanya ya, sekalipun terjadi kekacauan, ada aja yang bikin kamu marah, atau ada aja orang-orang yang toksik, tapi apapun itu tidak bisa menggoyahkan posisi kamu. Makanya di sini jabatan kamu, posisi kamu, bahkan income kamu stabil-stabil aja, karena di sini seperti ada garansi di mana roda keberuntungan kamu di pekerjaan itu sedang berada di atas, ya. Oke, sekarang untuk keuangan. Keuangan Scorpio di bulan Mei. Ya. Four of Button. Ada perayaan. Yang artinya kamu dapat rezeki, ada peningkatan ya dari income kamu dibanding bulan sebelumnya. Mengenai duit ini ya, percuanan ya, ternyata sesuai dengan harapan kamu. Oke, justice ya, kestabilan. Pengeluarannya nggak terlalu besar gitu ya, pemasukannya juga lebih dari cukup. Jadi kamu merasa ada ketenangan. Oke. Eight of Coin ya. Ada bonus komisi fee yang cair yang berasal dari pekerjaan kamu. Ya, jadi ini duit yang berasal dari hasil kerjamu. Kemudian Four of Swords ya. Jadi di bulan Mei keuangan Scorpio ini minim akan drama ya, yang artinya kayak pengeluaran mendadak lah, huru hara, terus apa ya, mesti bayar-bayar yang sebenarnya bukan kewajiban. Nah ini nggak ada ya, lebih cenderung ke tenang ya. Saldo dan dompet kamu tenang ya Scorpio ya, aman dan damai. Oke, Ace of Swords ya. Karena kamu pun juga fokus, dalam artian gini, kamu bukannya pelit, tapi kamu juga nggak berhura-hura ya. Yang artinya kenapa keuangan kamu stabil, nggak banyak drama-drama, karena kamu keluarin duit itu sesuai dengan kepentingan nih. Urgent banget apa enggak gitu, jadi nggak mau cenderung menghambur-hamburkan, tapi juga bukan yang pelit juga gitu loh ya. Oke, sekarang asmara ya, ini paling seru biasanya. Asmara single dulu ya Scorpio, asmara single Scorpio. Oke, The Chaser. Ada yang ngejar-ngejar kamu Scorpio, seseorang terobsesi dengan kamu, mendekati kamu, bahkan cenderung kayak mengejar-ngejar gitu ya. The Golden Mirror. Oke, hati-hati seseorang melakukan love bombing ya. Love bombing itu awalnya aja obsesi, ambisi, ngejar-ngejar banget segala apa yang kamu butuhkan itu dia kasih gitu ya, ngerayu kamu, memperlakukan kamu tuh pokoknya kamu adalah prioritasnya. Nah setelah kamu bisa ditundukkan, dia bosan, pelan-pelan mundur, mulai nggak intens, mulai menghindar. Nah ini ya, hati-hati dengan seseorang yang love bombing. Sebaiknya kalau ada yang seperti ini atau masih belum jadian udah bilang nikah-nikah, misal seperti itu ya. Nah kalau ada yang seperti ini, kamu perlu waspada ya, karena hubungan yang sehat itu ya, sekalipun orang itu mau jatuh cinta sama kita mati-matian, pasti ada proses ya. Oke, talking. Kamu akan mendapatkan pesan cinta atau ada yang rayu kamu, nembak kamu, mendekati kamu gitu ya, menyampaikan atau mengungkapkan niatnya atau perasaannya. Oke, ada kartu boot ya. Kamu akan berdealing dengan orang jauh ya. Jadi seseorang datang dari jauh ingin ketemu kamu, atau dia ini kayak merantau gitu ya. Jadi tidak berasal dari tempat yang sama dengan kamu. Nah, ini
PDKT ya sama kamu ya Scorpio. Oke, girl with a snake ya. Narsistik. Nah, ini terkait dengan love bombing tadi ya. Dimana ada seseorang yang mengejar-ngejar kamu, sangat terobsesi, tetapi setelah berhasil dia dapatkan ya, kamu berhasil ditaklukkan atau didapatkan, dia terus kayak jenuh, bosen, menarik diri, bikin batasan. Nah, ini kamu mesti hati-hati ya. Jadi kalau ada seseorang yang love bombing itu nggak perlu terlalu ditanggepin ya, pokoknya iya-iyain aja ya, simpelnya sih jangan kegeeran dulu gitu loh ya. Dan kamu pun juga nggak harus selalu menanggapi ini ya, apa, all out ya. Jadi tetap ya prioritasin kehidupan kamu, dirimu gitu. Jadi jangan inilah kemakan rayuan orang yang love bombing ya. Oke, sekarang untuk Scorpio berpasangan. Percintaan Scorpio berpasangan di bulan Mei. Ya, karmic relationship ya. Hati-hati, sepertinya kamu dan pasanganmu ini ada koneksi karmik ya. Mungkin beberapa dari Scorpio kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah ya, atau kamu udah punya pasangan tapi kamu punya hubungan lain ya. Nah, ini rentan untuk ke triggers ya, yang artinya konflik itu mudah sekali tersulut gitu. Ya, kita aja partner berdua aja ada aja gitu ya konfliknya, apalagi yang cinta segitiga gitu loh. Oke. Oke, lightning ya, sudden change. Situasi tiba-tiba berubah. Jadi kayak yang hubunganmu dengan someone ini atau dengan pasanganmu tuh kayaknya adem ayem, tapi tiba-tiba ada tersulut sehingga terjadi pertengkaran ya. Karena energinya karmik, jadi bertengkarnya itu ya adu mulut gitu ya, debat. Nah, ini mungkin mesti perlu menjaga emosi ya. Oke, I like you, someone likes you, romance is blooming ya, fun flirting, want to date. Jadi koneksi karmik ini memang kayak roller coaster, up and down. Jadi habis berantem jeng 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 gitu, terus langsung baikan, nggak lama ya, langsung baikan, mesra-mesra lagi, dan bahkan lebih hot dari sebelum berantem. Makanya koneksinya jadi karmik. Nah, seperti ini ya. Kamu dengan situasimu dengan pasanganmu di bulan Mei. Oke ya, hammer ya, sabotage rebuilding ya. Kamu dan pasanganmu ya sempat ada inilah ya, tiba-tiba situasi kayak roller coaster. Jadi habis adem ayem, tahu-tahu ada keributan ya. Terus baikan lagi, habis itu diem-dieman. Nah, habis itu membara lagi ya, passion, instant chemistry ya, having fun. Habis itu membara lagi, seneng-seneng lagi, hot lagi, mesra lagi gitu ya. Jadi intinya situasi hubunganmu dengan pasangan ini di bulan Mei kayak roller coaster, up and down, dan itu kamu nggak nyangka gitu ya. Oke, aku mau kasih pesan untuk Scorpio nih, baik yang punya pasangan atau jomblo ya, single. Pesan romance angel buat percintaan Scorpio. What waiting for? Divine timing is at work in your love life. Kamu diminta untuk bersabar ya. Jadi kalau memang sesuatu hal itu mesti menunggu, ya tunggulah gitu loh. Makanya
di sini ada situasi up and down ya, kayak roller coaster. Nah, itu kamu mesti lebih sabar. Dan juga yang single, ketika ada seseorang yang terobsesi, ambisi, mengejar-ngejar kamu, bahkan dia melakukan love bombing, itu pun kayak jangan buru-buru percaya, jangan GR dulu. Nah, kayak gitu loh. Apapun itu mesti berproses ya, nggak yang jadian sehari langsung besok aku ngelamar kamu, besok nikah. Itu biasanya malah malah enggak ya. Jadi disarankan untuk kamu lebih bersabar. Divine timing is at work in your love life. Jadi segala hal dalam perjalanan percintaanmu itu ada waktu-waktunya tersendiri ya. Enggak bisa sesuai dengan obsesi atau ambisi kita atau siapapun yang dekat dengan kamu atau yang berdealing dengan kamu ya, Scorpio. Oke, nah retreat ya. Jika kamu merasa hubungan lagi panas ya, panas dalam artian ini lagi sama-sama emosi, ada baiknya menarik diri dulu ya, untuk masing-masing itu menenangkan diri. Kalau udah adem ya, baru dibicarakan lagi. Oke. Ya, kemudian you deserve love. You are lovable. Kamu pantas dicintai. Kamu layak dicintai ya. Jadi jangan memberikan cintamu kepada orang yang salah ya. Berikan cintamu kepada orang-orang yang memang memberikan effort ya. Tapi effortnya bukan love bombing ya. Karena kalau love bombing itu effort di awal aja. Kalau udah didapetin, ditaklukin, pergi dia ya. Jadi benar-benar rasakan prosesnya, sabar gitu ya, sampai benar-benar di situ terbukti dan kamu ada keyakinan, baru kamu kasih cintamu. Oke. Next, aku kasih pesan semesta. Ini general ya, untuk Scorpio. Jadi untuk semua aspek kehidupan. Pesan semesta untuk Scorpio di bulan Mei ya. Unfinished Symphony. Sepertinya ada kisah-kisah pekerjaan, hal-hal yang memang belum selesai ya. Jadi mesti kamu putuskan, jangan ada drama-drama. Aku rasa nih Scorpio, kamu akan kedatangan orang dari masa lalu, hubungan yang ngegantung minta kepastian, terus kerjaan-kerjaan yang belum kelar atau ada urusan-urusan lain. Nah, di sini pesan semestanya, apapun yang masih belum selesai, coba diselesaikan. Pastikan jangan biarkan ngegantung ya, supaya kamu melangkah ke depan itu udah lebih tanpa beban gitu ya. Udah yang ngegantung tuh udah kamu selesaikan ya. Sama halnya dengan pekerjaan, ketika kamu masih ada kerjaan-kerjaan yang belum selesai, nanti datang pekerjaan baru semakin numpuk, kamu semakin bingung gimana cara ngerjainnya. Nah, ini mesti kamu selesaikan ya, supaya udah bisa santai gitu ya, mau jalan-jalan, mau liburan, dan kalaupun ada job baru atau pekerjaan baru, kamu nih udah free gitu ya, udah bisa fokus ya. Oke Scorpio, ini untuk ramalan atau prediksi kalian atau energi kamu ya di bulan Mei. Aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.